Kelompok itu bernama Garis, Gerakan Reformis Islam. Dengan pemimpinnya adalah Lucky Permana, anak dari tokoh ISIS Indonesia, Cep Hernawan. Lucky Permana inilah yang menurut pemberitaan adalah perekam adegan pencopotan stiker tenda bantuan dari gereja yang sukses menuai kecaman dari banyak pihak itu. Identitas kelompok yang melakukan pencopotan label tenda bantuan dari suatu gereja untuk para korban gempa bumi di Cianjur sudah ketahuan. Kelompok itu bernama Garis, Gerakan Reformis Islam. Dengan pemimpinnya adalah Lucky Permana, anak dari tokoh ISIS Indonesia, Cep Hernawan. Lucky Permana inilah yang menurut pemberitaan adalah perekam adegan pencopotan stiker tenda bantuan dari gereja yang sukses menuai kecaman dari banyak pihak itu. Inilah aksi yang dilakukan oleh sebuah ormas keagamaan di Kabupaten Cianjur viral di media sosial. Beragam kecaman dari warganet bertubi-tubi tertuju pada aksi pencabutan tulisan komunitas keagamaan yang menempel pada tenda pengungsian. Dalam video tersebut, ada 2 tenda yang dicopot oleh 3 orang lantaran tulisan tersebut menunjukkan tenda sumbangan dari komunitas agama tertentu. Namun lucunya, aksi itu malah terkesan dibela sama pemimpin daerah alias Bupati Cianjur. Sang Bupati katanya nih bermaksud untuk menjaga suasana agar tetap kondusif. Menjaga suasana atau takut nih Pak? Memang beliau tidak membenarkan aksi pencopotan label itu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Tetapi tetap saja keliru karena Bupati ini malah menyalahkan kenapa pihak gereja yang memberi bantuan harus memasang label identitas mereka. Pernyataan Bupati ini senada dengan pernyataan dari Kapolres Cianjur yang menyebut netralitas kemanusiaan sebagai dalih. Sehingga aksi pencopotan itu terkesan dibenarkan agar suasana di lokasi bencana tetap kondusif. Saya tidak tahu apakah Kapolres ini memang jarang sekali atau tidak pernah berkunjung ke tempat-tempat pengungsian bencana. Begitu pula dengan Bupati Cianjur itu. Apakah baru sekali ini dia mengetahui kondisi di tempat pengungsian dari bencana yang terjadi di negeri ini? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh pihak gereja yang memberi bantuan tidak ada maksud lain, kecuali merupakan bentuk pertanggungjawaban bahwa mereka juga peduli dengan bencana yang menimpa saudara sebangsanya. Meskipun pada kenyataannya tindakan itu disalahartikan oleh kelompok Garis yang mungkin khawatir perbuatan itu dapat melemahkan iman dari para penerima bantuan, lalu mereka dikhawatirkan akan meninggalkan iman mereka lalu menjadi Kristen. Mungkin loh ini ya, apalagi label gerejanya juga ada kata reform, mirip dengan singkatan dari kelompok Garis. Akan tetapi, pernyataan Kapolres dan Bupati Cianjur ini tetaplah sangat mengkhawatirkan kita semua. Apalagi setelah ketahuan bahwa yang melakukan itu ada kaitannya dengan keluarga dari pimpinan ISIS di Indonesia. Kalau sudah bicara tentang ISIS, apalagi tujuannya kecuali menegakkan khilafah dan selalu merasa bahwa merekalah yang paling benar dan berhak untuk melakukan tindakan tertentu. Sekalipun itu intoleran yang sangat tidak sesuai dengan semangat toleransi yang coba dibangun dan terus dijaga di negara kita. Melunaknya sikap Kapolres dan Bupati dalam kasus ini justru memunculkan kecurigaan. Ada apa sebenarnya dengan daerah ini? Apakah kekuasaan kelompok Garis atau kelompok agamis tertentu di sana lebih besar daripada polisi dan pemerintah daerah? Jika ya, mungkin sebaiknya Densus 88 segera bersiap dan turun tangan sebelum terjadi sesuatu di sana. Dan tindakan pencopotan label tenda itu telah memunculkan masalah baru bagi para pengungsi di sana. Mereka mengeluhkan kebocoran di tenda tersebut saat hujan. Sehingga mau nggak mau para pengungsi itu harus menambal dengan terpal. Karena bekas label yang dilepas itu menimbulkan titik-titik bekas jahitan yang berlobang. Kejadian ini membuat banyak warga dan pengungsi bencana Cianjur itu marah dan kesal. Bagaimana tidak?
Mereka sedang berduka dan hidup serta tidur di dalam tenda di saat musim hujan saat ini, tapi tendanya bocor. Video tentang bocornya tenda akibat pencopotan label oleh oknum ormas itu pun beredar luas di media sosial. Pada video itu, terlihat sejumlah tenda yang bocor saat diguyur oleh hujan, sehingga membuat tenda tersebut harus dilapisi oleh terpal lagi agar air tidak masuk ke dalam. Gerejanya di sini ya, kan keluar titik-titik tuh di situ tuh, jadi bocor ya. Ini semua sama tuh, ditambah pakai terpal, pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga. Gara-gara satu oknum ormas yang mengatasnamakan agama, para pengungsi harus tambah menderita. Padahal harusnya agama Islam itu penuh toleransi. Keimanan seseorang tidak akan luntur gara-gara sebuah label dari agama lain dalam wujud kemanusiaan. Karena mereka yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Apa salah mereka yang punya keyakinan agama lain membantu korban bencana alam? Karena sudah rela dan tulus membantu tanpa pamrih, seharusnya hal itu tidak masalah. Dengan menyematkan label pada bantuan itu pun tidak masalah juga. Mereka yang sudah membantu juga punya hak untuk diketahui masyarakat. Itu tidak salah. Yang salah adalah ketika tidak mau membantu tapi malah menambah penderitaan para korban. Akhirnya, Kapolres Cianjur mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan arahan kepada ormas tersebut untuk tidak berprasangka buruk. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya akan menindak secara hukum apabila ada lagi oknum yang mencoba untuk menghalangi para pemberi bantuan kepada korban gempa Cianjur. Viralnya kejadian pencopotan label gereja di tenda bantuan yang diberikan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur ini juga mendapat banyak perhatian dari para tokoh agama Islam. Salah satunya dari mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj, yang menyampaikan bahwa tindakan itu bukan tindakan orang dewasa. Itu bersikap belum dewasa. Harus kita bedakan aktivitas kemanusiaan, aktivitas sosial dengan kristenisasi. Harus kita bedakan, ucapnya di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat juga menyesalkan kejadian tersebut dan sudah meminta polisi untuk menyelidiki kejadian itu. Dia sudah meminta Kapolda Jabar untuk menindaklanjuti hal tersebut. Selain itu, dia berpesan bahwa semua dari kita adalah saudara sebangsa dan kemanusiaan. Semoga kejadian seperti itu tidak terulang lagi, di mana rasa kemanusiaan seseorang dibenturkan dengan keyakinan suatu agama. Indonesia bukan milik satu agama. Indonesia bukan milik satu golongan. Indonesia milik kita semua yang berada dalam bingkai Pancasila dan bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika.